Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gua bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih cuy, minggu kemarin sebenarnya, tapi kita bacakan dulu lah sekarang. Baru sempat bacakan, yuk langsung aja kita bacakan dulu. Dari murid Zaufan, waduh, selalu saja nanggung. Kayak mana bang? Dari sananya bang, waduh, dari sananya nanggung. Next dari Sky, update terus bro. Nih uang bayar cicilan. Sky, makasih banget Sky. Sering-sering Sky, waduh. Makasih banget untuk Sky dan juga muridnya Jopan. Semoga rezekinya nambah lagi, bisa ngasih lagi. Amin. Amin. Yuk, kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zaufan pada akhirnya dia memberikan sebuah tekanan balik kepada Yelin. Bahkan saat ini sempat membuat Yelin dia pun mendapatkan luka dalam ketika jiwa naga emasnya pun terhentak dengan jiwa naga ungu yang telah dilepaskan oleh Zaufan. Yang tentunya hal ini mengejutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Bahkan untuk kedua Supreme, mereka nggak menyangka kalau ternyata Zaufan dia memiliki trik edan seperti ini. Bahkan saat ini untuk Zaufan sendiri, dia pun mengatakan kepada Yelin kalau saat ini Yelin dia telah termakan masuk ke dalam rencananya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Yelin. Dan itu membuat Yelin pun sungguh sangat kesal. Apalagi saat ini Zaufan dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Yelin kalau sebenarnya dia bisa aja mengalahkan Yelin dari awal. Yang tentunya hal itu membuat Yelin dia pun benar-benar kesal. Namun di sini Zaufan dia juga mengatakan kepada Yelin kalau sejatinya seseorang yang kuat, seseorang yang layak untuk dapat disebut sebagai seorang jenderal bukan berarti dia tidak pernah kalah, melainkan dia dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yelin, kau adalah murid dari leluhur naga kuno, tapi semua binatang suci selalu mengandalkan kekuatan fisik mereka. Apalagi kau adalah pewarisnya langsung, sedangkan aku hanya kebetulan mendapatkan sisa-sisa kekuatan dari Kilin yang sama sekali bukan mendapatkan warisan sejati seperti dirimu. Jadi dalam hal pertarungan jarak dekat sudah pasti aku kalah dari dirimu. Tapi kekalahan itu tidak datang sia-sia. Binatang suci mereka memiliki harga diri yang sangat amat tinggi sama seperti dirimu. Kalau kekalahan pertamaku bisa membuatmu berkepala besar, itu memberikan sebuah keuntungan untuk diriku. Dan itu adalah keuntungan pertamaku. Di sini Zaufan dia pun memberikan sebuah pelajaran kepada Yelin kalau mereka ini adalah manusia, bukanlah binatang suci. Di mana Zaufan dia pun mengatakan, kau percaya kalau pertarungan jarak dekat adalah kekuatanmu, dan itu membuat dirimu menjadi sangat amat sombong, dan itu adalah keuntungan keduaku. Dan untuk keuntungan ketigaku, waktu kita berselisih satu sama lain, aku mempelajari api emas milikmu. Dan dari situlah aku menentukan urutan dari jiwa naga milikku. Dan itulah keuntunganku yang ketiga. Ucap dari Zaufan yang tentunya mengejutkan bagi Yelin. Di sini Yelin gak menyangka kalau ternyata Zaufan secerdas ini. Dia menggunakan sebuah strategi untuk dapat menghadapi dirinya. Yang Yelin tahu, masternya mengajarkan kepada dirinya, yang menanglah yang berkuasa dan yang kalah yang lemah. Kekuatan adalah segalanya. Tapi ketika Yelin dia menghadapi Zaufan, dia pun baru menyadari betapa mengerikannya manusia. Di balik kekuatannya yang sangat luar biasa, aku sadar pertarungan ternyata memiliki strategi di baliknya. Pikir dari Yelin yang gak menyangka kalau ternyata Zaufan secerdas ini. Dan untuk Zaufan dia pun mengatakan kalau sejatinya Yelin, kau pasti tahu kalau petir ungu sangat amat lemah dan tidaklah berguna untuk dapat menembusmu secara langsung. Dan aku menyadari itu semua. Aku terus menekan dirimu dengan 3 jiwa naga yang aku miliki. Aku memancing emosimu terus menerus sampai kau lupa tentang petir ungu milikku. Kalau kau sadar sedikit saja tentang serangan terakhir itu, mungkin saja kau bisa menghindarinya. Tapi sekarang itu semua sudah terlambat. Bocah, aku juga ingin katakan kepada dirimu, kau ini terlalu awal dan kau masih terlalu bocah untuk dapat menghadapi diriku. Ucap dari Zaufan yang kini dia kembali menyiapkan jiwa naga ungu miliknya untuk dapat memberikan sebuah serangan kepada Yelin. Dan itu membuat Yelin dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Jika saja dia terkena langsung jiwa naga ungu seperti sebelumnya, itu akan membuat dirinya terluka parah kembali. Dan kini Zaufan kembali melepaskan serangan jiwa naga ungu miliknya kepada jiwa naga emas. Dan benar serangan itu datang dengan cukup keras. Namun di sini Yelin dia juga menyadari kekuatan jiwa naga ungu yang dimiliki oleh Zaufan cukup kuat, tapi tidak sekuat itu, masih belum dapat menembus api emas yang dia miliki. Tapi di sini Yelin dia juga menyadari 4 jiwa naga yang dimiliki oleh Zaufan masih belum matang, masih setengah.
Yang artinya nggak mungkin dia bisa melukaiku lagi. Tadi aku cuma lengah, pikir dari Yelin. Tapi di sini Yelin dia juga cukup terkejut ketika Zaufan lagi-lagi dia merubah jiwa naganya seenak jidatnya doang. Sesuai dengan situasinya. Di sini Zaufan dia kembali berubah. Jiwa naga ungu kembali ke dalam jiwa naga iblis dan langsung menyerap api emas yang dimiliki oleh Yelin. Namun di sini Yelin tidak begitu saja membiarkannya. Dia pun kembali melepaskan sisik naga emas miliknya kepada jiwa naga iblis. Tapi di sini Zaufan lagi-lagi dia merubah ke dalam bentuk jiwa naga biru untuk dapat menekan luka yang akan dia dapatkan. Dan itu tentunya membuat Yelin dia sangat kesal, apalagi saat ini jiwa naga biru lagi-lagi berubah ke dalam bentuk jiwa naga merah untuk memberikan sebuah serangan fisik. Dan tentunya itu sangat amat mengejutkan bagi Yelin karena saat ini jiwa naga emas dihantam dengan cukup keras oleh jiwa naga merah yang membuat jiwa Yelin dia pun langsung bergetar ketika jiwa naga emas dihantam terus-terusan oleh Zaufan. Dan itu tentunya membuat Yelin dia pun benar-benar kesal ketika Zaufan kini dia dapat mengendalikan kekuatan jiwa miliknya sesuka hatinya menekan Yelin dan juga merubah-rubah sesuka jidatnya yang tentunya hal itu sangat amat mengerikan. Dan di sini Zaufan kembali dia merubah ke dalam jiwa naga merah dan kembali menyerang jiwa naga emas dengan kekuatan fisik. Dan di sini jiwa naga merah pun langsung menghujani terus-menerus. Dan aksi yang dilakukan oleh Zaufan di atas sana tentunya mengejutkan bagi mereka para penonton yang menyaksikannya. Dan itu membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa Zaufan merubah jiwa naganya seenak jidatnya. Dan itu membuat Dandan dia pun bingung. Dan dia juga mengatakan kepada Cucu kalau dia nggak mengerti bagaimana mungkin Zaufan tiba-tiba saja dia membalikan keadaan seperti ini. Namun untuk Cucu sendiri dia juga bingung bagaimana bisa Zaufan melakukannya. Padahal dia berpikir kalau dia telah mengerti Zaufan, tapi nyatanya dia belum memahami apa yang ada di pikiran dari Zaufan. Dia benar-benar bertaruh pada sesuatu yang tidak dikuasainya, ucap dari Cucu. Dan apa yang dilakukan oleh Zaufan juga membuat Shirahowa dia pun bingung karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Zaufan penuh dengan resiko karena dia harus menganalisa kekuatan dari lawan dan menerimanya. Namun di sini untuk tuan muda mereka lagi-lagi si Tengil ini ya nyinyir aja dan dia pun mengatakan kalau Yelin benar-benar sangat amat memalukan, punya kekuatan tapi masih bisa dikalahkan oleh Zaufan. Dasar memalukan, ucap dari si Tengil ini karena memang saat ini memang jiwa naga Zaufan sungguh sangat dominan dibandingkan dengan Yelin. Padahal sebelumnya Yelin ada di atas angin. Bahkan untuk Wentao aja dia pun kaget dengan apa yang dia lihat. Dan dia pun mengatakan kepada Shi Tianxiang tentang apa ini Shi Tianxiang saudaramu tidak masuk akal, ucap dari Wentao yang bingung. Padahal sebelumnya yang dia tahu kalau Zaufan sungguh sangat kuat tapi strateginya ini gila, ucap dari Wentao yang gak menyangka kalau ternyata kekuatan dan juga strategi Zaufan sungguh sangat edan. Ini gila, sekarang aku melihat apa itu artinya sebuah strategi sejati, ucap dari Wentao yang bingung karena dia tahu kekuatan yang dimiliki oleh Zaufan, kekuatan fisiknya tidak lebih kuat dari apa yang digunakan yang dimiliki oleh Yelin. Bahkan kekuatan jiwanya saja tidak sekuat dari Yelin, tapi Zaufan justru lebih dominan di dalam pertarungan kepada Yelin yang tentunya membuat Wentao dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan itu membuat Wentao dia pun mengatakan kalau Zaufan dia benar-benar mendominasi. Gila, ini sangat gila, bagaimana bisa dia membuat strategi gila seperti ini, ucap dari Wentao. Tapi untuk Shi Tianxiang yang memang telah menyadari betapa cerdasnya strategi yang dimiliki oleh Zaufan membuatnya biasa saja karena dia udah tahu karakter dari Zaufan. Bukankah sudah kukatakan dia benar-benar sangat amat mengerikan. Zaufan sangat mengerikan. Di sini Shi Tianxiang dia pun menjelaskan kepada Wentao betapa mengerikannya Zaufan karena 10 tahun lalu dia membawa keluarga kelas 3 menjadi pimpinan dari kekaisaran. Yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan. Strategi yang dimiliki oleh Zaufan tidaklah sesederhana itu. Jawab dari Shi Tianxiang. Di sini Shi Tianxiang dia juga mengatakan ketika Zaufan menghadapi kekaisaran tentunya itu akan sangat amat mengerikan karena yang dia hadapi adalah seorang ahli strategi pula. Dan di sini Shi Tianxiang dia juga mengatakan kepada Wentao kalau sejatinya perebutan kekuasaan politik jauh lebih kejam dibandingkan persaingan antar sekte. Dan pada akhirnya Zaufan dia berhasil menarik 3 ahli strategi yang dimiliki oleh kekaisaran justru kini ada di pihak dari dirinya. Dan itu telah membuktikan betapa cerdasnya Zaufan. Dia sangat mengerikan dalam hal ahli strategi. Yelin mungkin saja dia jenius dalam hal kekuatan fisik dan juga jiwa, tapi nyatanya dalam hal segi taktik dan juga strategi Yelin dia hanyalah anak manja yang tidak sebanding dengan Zaufan. Dan di mata Zaufan Yelin hanyalah
seekor serangga. Ujar dari Shi dan Xiang yang memandang tinggi strategi gila yang dimiliki oleh Zhao Fan dan hal itu pun dibenarkan oleh Wen Tao setelah dia mengingat dan juga melihat apa yang telah dilakukan oleh Zhao Fan. Ya, ini sungguh sangat masuk akal. Ini seperti sebuah pertandingan catur. Tapi sehebat apapun strategi yang dimiliki oleh orang itu, tetap saja itu sulit untuk dapat dilakukan. Tapi dia tidak menggunakan di dalam sebuah pertarungan jarak dekat. Dia menggunakan semuanya di dalam pertarungan jiwa. Sangat-sangat gila. Keberanian yang dimiliki oleh Zhao Fan. Dia menganalisa kekuatan dari lawan dan mengkonternya. Pantas mendapatkan rasa respect. Ujar dari Wen Tao. Pun di sudut lainnya, di sudut para pimpinan. Di sini kedua Supreme dan juga dan Ginseng, mereka pun tahu apa yang digunakan oleh Zhao Fan. Strategi apa yang digunakan oleh Zhao Fan adalah sebuah strategi yang disebut sebagai serangan ke benteng terpencil. Dan ini adalah sebuah strategi perang. Ini adalah sebuah strategi yang disebut sebagai serangan ke benteng terpencil. Dan ini adalah sebuah strategi yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenderal yang berpengalaman. Mengincar titik terkuat yang dimiliki oleh musuh. Bukan mengincar titik lemah yang seperti biasa dilakukan oleh orang biasa. Karena nyatanya benteng dan juga titik terkuat dari sebuah pertahanan akan diabaikan oleh penjaganya. Dan itu membuat mereka hanya fokus kepada titik terlemah. Tapi ketika musuh justru malah mengincar titik terkuat, itu akan membuat lawan jadi agak sedikit mengabaikannya. Namun ketika mereka menyadari kalau ternyata justru malah musuh menyerang ke titik terkuat dan berhasil menjebolnya, maka terlambatlah bagi tim penjaga untuk dapat mengatasinya. Dan ini semua hanya bisa dilakukan oleh seorang jenderal yang berpengalaman. Bocah ini, dia sangat amat mengerikan. Dia benar-benar menakutkan. Ujar dari Dan Ginseng yang menyadari, mengagumi serta mengakui kemampuan strategi edan yang dimiliki oleh Zhao Fan. Dan apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh Zhao Fan akan dibahas di part lanjutannya aja, karena udah mentok sama raw-nya di sini aja. Dan jika kalian bingung dengan apa yang dimaksud sebagai strategi serangan benteng terpencil, gue mencoba untuk mutar otak untuk bagaimana menjelaskannya, karena dari translate-nya agak sedikit membingungkan. Apalagi kalau diceritakan ulang, malah jadi tambah bingung. Jadi ya agak sedikit dirubah-rubah dikit lah, nggak sesuai dengan translate aslinya. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Semoga kalian sedikit terhibur dengan cerita ini. Waduh. Dan gue juga mau ingatkan di cerita ataupun di channel ini, nih gue tulis nih, gue masukin nih channel Joget RT1, tempat dimana jawaban part pertamanya ada. Waduh, di situ bakal gue ceritakan di situ gue bakal upload tentang berita-berita militer ya cuy. Karena udah nggak bisa lagi bahas komik di situ, jadi gue bahas cerita militer di situ. Berita-berita militer. Dan jika kalian menyukai tentang berita militer, tolong dibantu like aja, komen boleh, bantuin gitu. Kalau kalian memang suka cerita militer ataupun berita militer. Jika kalian tidak suka, ya nggak usah ditonton, diabaikan aja. Oke? Gue mau nyari gue mau masukin algoritma orang-orang yang suka berita-berita militer di situ. Oke? Nah itu aja untuk part kali ini. Bye, thank you.